Jika kamu berpikir alasan kamu tidak bisa melupakan seseorang karena kamu terlalu berharap, kamu salah. Tidak selamanya alasannya karena hal itu, bisa juga karena hal lain. Dan berikut ada beberapa arti mengapa kamu tidak bisa melupakan seseorang. 1. Dia sering berdoa sambil melihat fotomu. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, ketika seseorang berdoa sambil menatap foto orang yang ia cintai, hal itu dipercaya sebagai bentuk fokus energi yang sangat kuat. Doa dianggap bukan sekadar rangkaian kata, tetapi getaran niat yang diarahkan secara sadar. Saat wajahmu menjadi pusat visualisasi, menurut ajaran Law of Attraction yang dipopulerkan melalui buku The Secret karya Rhonda Byrne, fokus yang berulang dapat memperkuat tarikan emosional di antara dua orang. Dalam keyakinan ini, pikiran yang terus diarahkan pada satu sosok diyakini menciptakan resonansi batin yang membuat hubungan terasa sulit terputus, meskipun secara fisik sudah berjauhan. Secara psikologis, ada penjelasan yang lebih rasional, namun tidak kalah dalam. Ketika seseorang melihat foto sambil berdoa atau mengingat dengan emosi yang kuat, otaknya sedang memperkuat jalur memori emosional. Otak manusia bekerja dengan asosiasi visual dan perasaan. Wajah adalah pemicu emosi yang sangat kuat, karena area otak seperti amigdala dan hipokampus terlibat dalam pengolahan kenangan dan rasa keterikatan. Semakin sering seseorang mengulang ritual ini, semakin dalam pula jejak emosional yang tertanam. Hal ini tidak berarti ada energi gaib yang berpindah, tetapi menunjukkan bahwa keterikatan emosional diperkuat melalui pengulangan dan intensitas perasaan. Selain itu, ada konsep dalam psikologi yang disebut emotional bonding reinforcement. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan dan mendoakan orang yang sama, ia sedang menjaga hubungan itu tetap hidup di dalam sistem sarafnya. Secara tidak langsung, jika kamu juga masih menyimpan memori dan emosi yang kuat terhadapnya, pikiranmu bisa dengan mudah terpicu kembali. Inilah yang sering disalahartikan sebagai dia memanggilku secara batin. Padahal yang terjadi adalah memori dan perasaanmu belum benar-benar padam. Di sisi lain, jika kamu merasa sulit melupakan, bisa jadi bukan karena dia berdoa melihat fotomu, tetapi karena kamu pernah memiliki keterikatan emosional yang dalam. Otak manusia tidak dirancang untuk menghapus ikatan begitu saja. Semakin kuat makna yang pernah tercipta, semakin sulit ia dilepaskan. Jadi arti dari poin ini bisa dipahami sebagai kombinasi antara keyakinan spiritual tentang fokus energi dan penjelasan psikologis tentang penguatan memori emosional yang terus diulang. 2. Dia diam-diam mencintaimu. Dalam sudut pandang spiritual, banyak orang percaya bahwa cinta yang dipendam justru memiliki getaran yang lebih kuat karena tidak tersalurkan secara langsung. Perasaan yang tidak diungkapkan diyakini menumpuk menjadi energi batin yang terus terarah pada satu orang. Itulah sebabnya muncul keyakinan bahwa jika seseorang sulit kamu lupakan, bisa jadi ada hati yang diam-diam menyebut namamu dalam sunyi. Dalam konsep ini, keterhubungan tidak selalu membutuhkan komunikasi fisik, karena batin dianggap mampu merasakan panggilan satu sama lain. Namun secara psikologis, ada penjelasan yang lebih membumi. Ketika seseorang pernah memiliki kedekatan emosional dengan kita, otak membentuk attachment bond atau ikatan keterikatan. Ikatan ini tidak otomatis hilang hanya karena komunikasi berhenti. Jika hubungan tersebut berakhir tanpa kejelasan, tanpa pengakuan, atau tanpa penolakan yang tegas, sistem saraf kita tetap berada dalam mode menunggu. Akibatnya, pikiran terus kembali pada sosok itu. Jadi bukan semata karena dia mencintaimu diam-diam, melainkan karena otakmu belum menyelesaikan proses emosional yang tertunda. 3. Ada ikatan batin yang belum terputus. Dalam banyak budaya dan kepercayaan, dikenal istilah ikatan batin yang terbentuk ketika dua orang berbagi momen intens, entah melalui cinta, konflik, atau pengalaman mendalam. Ikatan ini diyakini tetap hidup meskipun jarak memisahkan. Secara spiritual, hubungan seperti ini sering disebut sebagai koneksi jiwa yang belum selesai, atau tali energi yang masih menghubungkan dua hati. Dalam psikologi modern, hal ini bisa dijelaskan melalui teori keterikatan dan memori emosional. Setiap pengalaman yang melibatkan emosi kuat akan tersimpan lebih dalam di otak dibanding pengalaman biasa. Jika hubungan itu pernah membuatmu sangat bahagia atau sangat terluka, maka jalur saraf yang terbentuk menjadi lebih tebal dan aktif. Ketika ada pemicu kecil seperti lagu, tempat, atau kenangan, jalur itu kembali menyala. Inilah yang membuatmu merasa seolah-olah masih terhubung. Bukan karena takdir mistis, tetapi karena sistem sarafmu belum sepenuhnya melepaskan pola keterikatan tersebut.
4. Dia suka memikirkanmu. Secara spiritual, ada keyakinan bahwa ketika seseorang terus memikirkan kita, alam bawah sadar kita dapat menangkapnya dalam bentuk rasa rindu mendadak atau perasaan tidak tenang tanpa sebab. Beberapa ajaran menyebut ini sebagai resonansi pikiran, yaitu ketika dua individu berada pada frekuensi emosional yang sama sehingga pikiran mereka terasa saling terhubung. Namun dalam psikologi, ada fenomena yang dikenal sebagai Zeigarnik Effect, yang diperkenalkan oleh Bluma Zeigarnik. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih sulit melupakan hal yang belum selesai dibanding yang sudah tuntas. Jika hubunganmu dengannya berakhir tanpa kepastian atau tanpa jawaban yang memuaskan, otakmu akan terus memprosesnya di latar belakang. Perasaan seolah-olah dia memikirkanmu bisa muncul karena pikiranmu sendiri yang terus kembali padanya. Jadi yang aktif bukan telepati, melainkan proses kognitif yang belum menemukan titik akhir. 5. Kalian adalah twin flame. Konsep twin flame berasal dari kisah dalam simposium yang ditulis oleh Plato, yang menceritakan bahwa manusia pada awalnya adalah satu kesatuan yang kemudian terbelah dan sepanjang hidupnya mencari kembali separuh jiwanya. Dalam perkembangan spiritual modern, twin flame dipahami sebagai dua jiwa yang berasal dari sumber energi yang sama, sehingga ketika bertemu, hubungan terasa sangat intens, penuh gairah, namun juga penuh ujian. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang sulit dilupakan, itu karena hubungan tersebut bukan sekadar cinta biasa, melainkan pertemuan dua jiwa yang saling mencerminkan luka, kekuatan, dan pertumbuhan satu sama lain. Dalam praktiknya, hubungan twin flame sering digambarkan sebagai hubungan yang naik turun, penuh tarik ulur, bahkan menyakitkan. Anehnya, justru karena intensitas itulah seseorang merasa sulit melepaskan. Secara spiritual, ini dianggap sebagai proses penyatuan kembali energi yang terpisah. Perasaan rindu yang kuat, mimpi yang berulang, atau rasa seolah-olah selalu terhubung meski berjauhan, sering ditafsirkan sebagai tanda bahwa hubungan tersebut bersifat kosmis. Namun jika dilihat dari sudut pandang psikologi, intensitas twin flame bisa dijelaskan melalui dinamika trauma bonding dan attachment style. Ketika dua orang saling memicu luka lama atau kebutuhan emosional masa kecil, hubungan terasa sangat dalam dan dramatis. Otak melepaskan dopamin dan oksitosin dalam kadar tinggi saat momen bahagia, lalu stres hormon seperti kortisol saat konflik terjadi. Kombinasi inilah yang menciptakan siklus kecanduan emosional. Jadi rasa sulit melupakan bukan selalu karena kalian berasal dari satu jiwa, melainkan karena otakmu telah terikat pada pola emosi yang ekstrim dan belum stabil. Dengan kata lain, konsep twin flame memberi makna spiritual pada hubungan yang sangat intens, sementara psikologi melihatnya sebagai interaksi antara kebutuhan emosional, pola keterikatan, dan pengalaman masa lalu yang belum selesai. 6. Ini adalah ujian takdir yang harus kamu lewati. Dalam banyak kepercayaan spiritual, ketika seseorang tidak bisa melupakan orang tertentu, hal itu sering dianggap sebagai bagian dari skenario takdir. Ada keyakinan bahwa Tuhan atau alam semesta mempertemukan dua orang bukan hanya untuk bersatu, tetapi juga untuk menguji kedewasaan hati, kesabaran, dan keikhlasan. Rasa sulit melepaskan dipandang sebagai fase pembelajaran jiwa. Selama pelajaran itu belum selesai, perasaan tersebut akan terus kembali, seolah-olah semesta belum mengizinkanmu benar-benar bebas. Sebagian ajaran spiritual juga percaya bahwa setiap pertemuan memiliki tujuan karmis. Artinya, hubungan itu hadir untuk menyelesaikan hutang emosi, memperbaiki pola lama, atau membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Ketika kamu masih terus memikirkannya, itu ditafsirkan sebagai tanda bahwa proses pendewasaanmu belum selesai. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena ada makna yang belum kamu pahami sepenuhnya. Secara psikologis, konsep ujian takdir bisa dijelaskan melalui teori pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth. Setiap hubungan yang intens, terutama yang berakhir menyakitkan, memaksa otak dan emosimu beradaptasi. Kamu dipaksa belajar tentang batasan, harga diri, pola keterikatan, dan cara mencintai yang lebih sehat. Ketika pikiranmu masih kembali padanya, itu bisa menjadi tanda bahwa otakmu masih memproses pelajaran tersebut. Sistem saraf manusia tidak langsung menutup pengalaman yang memiliki dampak emosional besar. Jadi dari sudut spiritual, ini bisa dipahami sebagai ujian takdir yang membentuk jiwa. Dari sudut psikologi, ini adalah proses pematangan emosi dan integrasi pengalaman. Apapun sudut pandangnya, sulit melupakan bukan selalu berarti kamu terlalu berharap, tetapi bisa jadi kamu sedang berada di fase belajar yang belum sepenuhnya selesai. 7.
Kalian pernah memiliki keterikatan di kehidupan sebelumnya. Dalam kepercayaan reinkarnasi dan spiritualitas timur, ada keyakinan bahwa jiwa manusia tidak hanya hidup sekali. Ajaran dalam Bhagavad Gita menjelaskan bahwa jiwa bersifat abadi dan terus bereinkarnasi dalam kehidupan yang berbeda. Karena itu, ketika dua orang bertemu dan langsung merasa sangat akrab, nyaman, atau terhubung tanpa alasan logis, hal tersebut sering ditafsirkan sebagai pertemuan kembali dari kehidupan sebelumnya. Rasa sulit melupakan dianggap sebagai tanda bahwa hubungan itu bukan baru dimulai di kehidupan ini, melainkan kelanjutan dari kisah lama yang belum selesai. Dalam keyakinan karmis, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan karma. Artinya, ada pelajaran atau hutang emosi yang harus diselesaikan. Itulah sebabnya perasaan terasa sangat dalam, bahkan terkadang menyakitkan. Bukan sekadar cinta biasa, tetapi koneksi yang membawa beban pengalaman lama. Banyak orang yang mempercayai konsep ini merasa bahwa rasa rindu yang tidak masuk akal adalah gema dari masa lalu jiwa. Namun secara psikologis, fenomena ini bisa dijelaskan melalui apa yang disebut sebagai familiarity bias dan pattern recognition. Otak manusia cenderung merasa nyaman pada pola yang mirip dengan pengalaman masa kecil atau hubungan sebelumnya. Jika seseorang memiliki sifat, nada bicara, atau energi yang menyerupai figur penting di masa lalumu, otak akan langsung menciptakan rasa sudah kenal lama. Perasaan ini terasa sangat kuat sehingga seolah-olah berasal dari kehidupan lain, padahal sebenarnya berasal dari pola memory yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Jadi, dari sisi spiritual, sulit melupakan bisa dipahami sebagai kelanjutan hubungan lintas kehidupan. Dari sisi psikologi, itu adalah hasil dari pola emosional dan memori lama yang aktif kembali. Apapun penafsirannya, yang jelas rasa itu muncul karena ada kedalaman pengalaman yang pernah tercipta dan belum sepenuhnya terurai. 8. Alam bawah sadarmu belum mengizinkanmu melepaskan. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, alam bawah sadar sering dianggap sebagai gerbang jiwa. Ketika kamu tidak bisa melupakan seseorang, itu dipercaya bukan sekadar pikiran sadar yang menolak, tetapi bagian terdalam dari dirimu yang masih terikat. Ada keyakinan bahwa jiwa hanya akan benar-benar melepaskan ketika pelajaran, makna atau emosi yang tersembunyi sudah sepenuhnya dipahami. Selama pesan batin itu belum selesai diterima, perasaan akan terus muncul, bahkan ketika secara logika kamu ingin berhenti memikirkannya. Sebagian ajaran metafisik juga menyebut bahwa alam bawah sadar menyimpan kontrak jiwa atau janji emosional yang dibuat sebelum kamu sadar secara rasional. Itulah sebabnya terkadang kamu merasa tidak rela tanpa tahu alasannya. Seolah ada bagian dalam dirimu yang masih menunggu sesuatu. Entah itu pengakuan, permintaan maaf, atau momen terakhir yang belum terjadi. Secara psikologis, penjelasan ini sangat masuk akal. Teori psikoanalisis dari Sigmund Freud menjelaskan bahwa alam bawah sadar menyimpan dorongan, luka, dan kebutuhan emosional yang tidak selalu disadari. Jika hubungan tersebut memenuhi kebutuhan tertentu seperti rasa dihargai, dicintai, atau merasa berarti, maka alam bawah sadarmu akan menahannya sebagai sesuatu yang penting untuk kelangsungan emosionalmu. Akibatnya, meskipun secara sadar kamu ingin melupakan, bagian terdalam dari sistem emosimu belum siap kehilangan sumber makna itu. Selain itu, dalam psikologi modern dikenal konsep emotional imprint, yaitu jejak emosional yang tertanam kuat akibat pengalaman intens. Jejak ini bekerja seperti pola otomatis. Selama belum diproses atau diterima sepenuhnya, ia akan terus memunculkan ingatan dan rasa rindu. Jadi bukan semata karena takdir atau energi luar, tetapi karena sistem batinmu sendiri belum menyelesaikan proses pelepasan. Defini. Kamu dan dia pernah menciptakan momen yang sangat intens. Dalam banyak kepercayaan spiritual, momen yang sangat intens secara emosi diyakini membuka portal energi antara dua jiwa. Ketika dua orang berbagi pengalaman yang dalam, baik itu kebahagiaan luar biasa, kesedihan mendalam, atau perjuangan bersama, hubungan itu dianggap meninggalkan jejak getaran yang sulit terhapus. Itulah sebabnya ada keyakinan bahwa semakin kuat emosi yang pernah tercipta, semakin kuat pula ikatan batin yang tertinggal. Sulit melupakan kemudian dipahami sebagai dampak dari resonansi energi yang pernah menyatu dalam frekuensi yang sama. Namun dalam psikologi, intensitas emosi memang memiliki dampak nyata pada cara otak menyimpan memori. Ketika kamu mengalami peristiwa yang sangat membahagiakan atau sangat menyakitkan bersama seseorang, otak melepaskan hormon seperti dopamin, oksitosin, dan adrenalin. Kombinasi ini membuat memori tersimpan lebih tajam dan lebih dalam dibanding pengalaman biasa.
Area seperti amigdala akan menandai peristiwa itu sebagai penting, sehingga otak menganggapnya layak untuk terus diingat. Inilah sebabnya hubungan yang penuh drama, penuh perjuangan, atau penuh kebahagiaan ekstrim terasa lebih sulit dilupakan daripada hubungan yang datar. Otak tidak hanya mengingat orangnya, tetapi juga sensasi yang menyertainya. Kamu bukan sekadar merindukan sosoknya, tetapi juga merindukan versi dirimu saat bersamanya, suasana yang tercipta, dan emosi kuat yang pernah kamu rasakan. Jadi sulit melupakan bisa jadi, bukan karena takdir tersembunyi, melainkan karena kalian pernah menciptakan pengalaman yang begitu intens, hingga otakmu menandainya sebagai sesuatu yang sangat berarti. 10. Kamu tidak bisa menemukan orang yang lebih baik darinya. Dalam sudut pandang spiritual, ada keyakinan bahwa ketika seseorang terasa tidak tergantikan, itu karena ia memang dikirim sebagai pasangan terbaik yang pernah disiapkan untukmu. Ketika kamu mencoba membuka hati pada orang lain tetapi selalu terasa kurang, hal itu sering ditafsirkan sebagai tanda bahwa hatimu masih terikat pada frekuensi yang sama dengannya. Seolah-olah standar batinmu sudah terkunci pada satu energi, sehingga siapapun yang datang setelahnya terasa tidak cukup. Namun secara psikologis, ada fenomena yang disebut Rossi retrospection bias, yaitu kecenderungan otak untuk mengingat masa lalu dengan versi yang lebih indah daripada kenyataan aslinya. Setelah kehilangan, pikiran sering menyaring kenangan buruk dan memperbesar kenangan baik. Akibatnya, mantan pasangan terlihat lebih sempurna dari yang sebenarnya. Kamu bukan membandingkan orang baru dengan realitas masa lalu, tetapi dengan versi ideal yang sudah dipoles oleh ingatanmu sendiri. Selain itu, ada juga konsep comparison trap dalam psikologi hubungan. Ketika seseorang belum benar-benar pulih, ia cenderung membandingkan setiap orang baru dengan figur lama. Karena keterikatan emosional sebelumnya masih kuat, otak belum netral dalam menilai. Sistem saraf masih menganggap sosok lama sebagai zona aman, sehingga orang lain terasa asing dan kurang cocok. Jadi rasa tidak menemukan yang lebih baik seringkali bukan karena memang tidak ada yang lebih baik, tetapi karena proses penyembuhan dan pelepasan belum selesai. Ketika keterikatan emosional mulai netral dan ingatan tidak lagi dibumbui idealisasi, persepsimu terhadap orang lain pun akan menjadi lebih objektif. 11. Ada urusan yang belum selesai. Dalam banyak kepercayaan spiritual, ketika dua orang berpisah tetapi perasaan masih tertinggal, itu dianggap sebagai tanda adanya urusan jiwa yang belum dituntaskan. Ada keyakinan bahwa setiap pertemuan membawa misi tertentu. Jika misi itu belum selesai, entah berupa permintaan maaf yang tak terucap, perasaan yang tak tersampaikan, atau janji yang tak ditepati, maka ikatan batin akan tetap terasa. Hubungan seperti ini sering disebut sebagai hubungan karmis, di mana dua jiwa dipertemukan kembali untuk menyelesaikan pelajaran yang tertunda. Secara psikologis, hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia akan closure atau penyelesaian. Otak manusia tidak menyukai ketidakpastian. Ketika hubungan berakhir tanpa penjelasan yang jelas, tanpa percakapan terakhir yang menenangkan, atau tanpa jawaban atas pertanyaan yang menggantung, pikiran akan terus mencoba mencari makna. Fenomena ini sejalan dengan Zeigarnik Effect, yang menjelaskan bahwa tugas atau cerita yang belum selesai cenderung terus muncul dalam pikiran dibanding yang sudah tuntas. Selain itu, ada juga konsep unresolved emotional conflict. Jika dalam hubungan tersebut ada perasaan bersalah, penyesalan, marah, atau harapan yang belum tersampaikan, emosi itu tidak hilang begitu saja. Ia tetap aktif di bawah sadar dan memicu ingatan berulang. Kamu mungkin merasa sulit melupakan bukan karena masih ingin kembali, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang ingin memahami atau menuntaskan apa yang dulu terhenti secara tiba-tiba. Jadi, arti dari poin ini bisa dipahami sebagai kombinasi antara keyakinan tentang pelajaran jiwa yang belum selesai dan penjelasan psikologis tentang kebutuhan alami manusia untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian emosional. 12. Kamu masih terikat secara emosional dan belum benar-benar menerima kenyataan. Dalam sudut pandang spiritual, sulit melupakan seseorang sering dianggap sebagai tanda bahwa hati belum sepenuhnya ikhlas. Ada keyakinan bahwa sebelum seseorang benar-benar menerima takdirnya, alam semesta akan terus menguji melalui ingatan, rindu, dan bayangan masa lalu. Selama hati masih berharap pada kemungkinan yang belum tentu terjadi, energi keterikatan dianggap masih aktif. Itulah sebabnya perasaan terasa seperti belum selesai, meskipun secara logika kamu tahu semuanya telah berakhir. Beberapa ajaran spiritual juga menyebut bahwa menerima adalah bentuk tertinggi dari pelepasan. Jika kamu belum bisa menerima sepenuhnya bahwa kisah itu telah berubah arah,
maka bagian terdalam dari dirimu masih memegang harapan. Harapan inilah yang membuat kenangan tetap hidup. Bukan karena dia memanggilmu, bukan karena takdir belum bergerak, tetapi karena ada bagian hatimu yang belum sepakat untuk melepaskan. Secara psikologis, ini berkaitan dengan tahapan grief, atau proses berduka yang dijelaskan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Kehilangan hubungan juga termasuk bentuk kehilangan yang memicu fase penolakan, marah, tawar-menawar, sedih, hingga akhirnya penerimaan. Jika kamu masih sering memikirkannya, bisa jadi kamu sedang berada di fase sebelum acceptance. Otak dan emosimu belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan realitas baru. Selain itu, ada juga konsep cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan mental ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau gambaran yang kamu miliki. Ketika dulu kamu membayangkan masa depan bersamanya, otak sudah membangun skenario tersebut sebagai kemungkinan nyata. Saat kenyataan berubah, otak butuh waktu untuk merombak gambaran itu. Selama proses itu berlangsung, pikiran akan terus kembali padanya. Jadi arti dari poin ini bukan selalu tentang takdir atau energi, tetapi tentang proses penerimaan yang memang membutuhkan waktu. Sulit melupakan bisa menjadi tanda bahwa hatimu masih dalam perjalanan untuk berdamai dengan kenyataan yang ada. 13. Kamu mencintainya. Kadang jawaban paling sederhana justru yang paling sulit diterima. Dalam sudut pandang spiritual, cinta dianggap sebagai energi paling kuat yang dapat mengikat dua jiwa. Ketika cinta itu tulus dan dalam, ia tidak mudah hilang hanya karena jarak atau waktu. Banyak kepercayaan menyebut bahwa cinta sejati meninggalkan jejak di tingkat jiwa, sehingga meskipun hubungan berubah, rasa itu tidak serta-merta lenyap. Itulah sebabnya ada orang yang tetap terasa dekat di hati, meski sudah lama tak bersama. Namun secara psikologis, cinta memang meninggalkan dampak biologis yang nyata. Ketika kamu jatuh cinta, otak melepaskan dopamin yang menimbulkan rasa bahagia dan ketertarikan, oksitosin yang memperkuat rasa kedekatan, serta serotonin yang memengaruhi suasana hati. Semua zat kimia ini membentuk pola keterikatan yang kuat di sistem sarafmu. Ketika hubungan berakhir, otak tidak langsung berhenti memproduksi pola tersebut. Ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, sama seperti seseorang yang berhenti dari sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan berarti. Selain itu, cinta yang dalam biasanya terhubung dengan identitas diri. Kamu bukan hanya mencintai dirinya, tetapi juga versi dirimu saat bersamanya. Kenangan, harapan, rencana masa depan, dan mimpi yang pernah dibangun bersama menjadi bagian dari struktur emosionalmu. Saat hubungan berakhir, yang terasa hilang bukan hanya orangnya, tetapi juga gambaran hidup yang pernah kamu bayangkan. Jadi jika kamu sulit melupakan, bisa jadi bukan karena tanda-tanda mistis atau energi tersembunyi. Bisa jadi karena kamu benar-benar pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan cinta yang tulus memang tidak mudah menguap begitu saja. Ia perlahan memudar seiring waktu, pemahaman, dan proses penyembuhan yang kamu jalani. Pada akhirnya, sulit melupakan seseorang bukan selalu pertanda kamu lemah, terlalu berharap, atau ditakdirkan secara mistis untuk terus terikat. Bisa jadi ada doa yang pernah dipanjatkan, ada ikatan batin yang terasa kuat, ada konsep twin flame, karma, atau kehidupan sebelumnya yang dipercaya sebagian orang. Namun di sisi lain, psikologi juga menjelaskan bahwa keterikatan emosional, memory yang intens, kebutuhan akan closure, dan proses berduka yang belum selesai adalah hal yang sangat manusiawi. Kamu tidak gila karena masih mengingatnya. Kamu tidak bodoh karena masih merasakannya. Perasaan itu muncul karena pernah ada makna yang dalam. Entah itu pelajaran, luka, kebahagiaan, atau cinta yang tulus. Yang terpenting bukan mencari alasan mistis atau pembenaran logis semata, tetapi memahami dirimu sendiri. Jika memang masih ada yang belum selesai, selesaikan dalam dirimu. Jika memang masih ada cinta, terima bahwa itu pernah nyata. Dan jika waktunya melepaskan, lakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena kamu sudah mengerti. Karena pada akhirnya, bukan tentang kenapa kamu sulit melupakan, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk tumbuh setelahnya.